Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Zuleika dari kelas SI 4204 hendak mempresentasikan modul 9 mengenai modeling objek menggunakan state machine diagram. Yang pertama adalah learning objective. Pada modul ini kita diharapkan dapat memahami yang pertama modul object state, yang kedua menjelaskan elemen-elemen yang terdapat pada UML state machine diagram. Ini merupakan peta prosesnya. Selanjutnya, pengenalan object state. Object state memiliki dua pengertian, antara lain keadaan suatu objek yang terdiri dari kumpulan nilai atribut tertentu untuk objek tertentu. Untuk yang kedua, keadaan suatu objek yang mendeskripsikan sifat dari objek yang relatif pada eksternal stimuli. Modul ini mempertimbangkan dua pengertian di atas. Selanjutnya ada identifikasi elemen-elemen pada state machine diagram. Di sini ada state node, ada transisi, ada pemicu transisi atau trigger. Di sini ada keadaan awal dan juga ada keadaan akhir. Selanjutnya yaitu transisi state. Transisi state merupakan perubahan yang terjadi pada saat runtime. Jadi ini merupakan transisi dan ada pemicunya. Selanjutnya ada struktur internal pada state node yang ada 3 macam, yaitu entry, exit, dan do. Pada state node sendiri kita juga dapat menentukan event yang spesifik dengan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita melengkapi HVAC state machine diagram. Di sini kita dapat melengkapinya. Dapat dilengkapi. Lalu kita masuk ke langkah-langkah membuat state machine diagram untuk objek yang kompleks. Untuk yang pertama, kita dapat menggambarkan keadaan awal dan keadaan akhir untuk objeknya. Yang kedua, menggambarkan keadaan stabil objek. Yang ketiga, tentukan urutan parsial untuk stable state pada lifetime dari objek tersebut. Yang keempat, kita dapat menentukan event yang memicu atau trigger antara keadaan objek. Lalu yang kelima, kita dapat menentukan tindakan dan dalam event apabila itu dibutuhkan. Langsung saja, langkah yang pertama kita mulai dengan kondisi awal dan kondisi akhir, start dan juga end. Untuk yang kedua, menentukan object state yang stabil. Jadi kira-kira apa saja sih objek yang ada dan juga konstan di situ. Untuk yang ketiga, kita menentukan urutan partial state-nya. Kita mau ke arah-arah yang ditentukan atau gateway-nya. Untuk langkah yang keempat, kita menentukan tindakan dan tindakan transisi, pemicu tindakan dan juga tindakan transisi. Jadi kita bisa memasukkan trigger dan juga transisinya. Untuk selanjutnya yaitu langkah kelima, kita dapat menentukan tindakan dalam state. Setelah trigger event, kita harus apa sih kalau misalnya udah terjadi trigger event ini, kita harus terjadi setelah periode waktu tertentu ditampilkan dengan menggunakan after trigger event. Itu event sudah muncul. Untuk yang kedua yaitu untuk menjalankan transisi setelah 10 menit, tentukan event pada transisi sebagian after 10 menit. Yang ketiga, event ini sering digunakan untuk timeout. Selanjutnya ada self transition, merupakan state transition dengan status yang sama untuk sumber dan tujuan dari transisi tersebut. Selanjutnya ada junction. Pada UML, junction dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa bagian. Dengan demikian dapat mengurangi duplikasi trigger event, guard, dan juga action. Yang kedua, contoh yang di bawah ini merupakan urutan state transition, order of event, evaluation of guard, dan juga action. Ini merupakan contoh dari junction. Ini menggunakan junction dan
ini tidak menggunakan junction, ini menggunakan junction. Selanjutnya ada choice. Pada UML, choice digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi ke beberapa fragmen, sehingga dapat mengurangi duplikasi trigger event, guard, dan juga action. Choice juga dapat digunakan dynamic evaluation pada guard setelah bagian-bagian dari transisi sebelumnya telah dieksekusi. Ini merupakan contoh dari choice. Baik, kesimpulannya yaitu sebuah objek mungkin memiliki state yang mendefinisikan sifat yang unik untuk objek. State machine diagram menyediakan mekanisme untuk memodelkan state dan transisi dari suatu objek. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.